وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لنا ولهم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الله سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بأسمائك يا الله بصلواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا وكفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح اجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أجرنا المنى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا خصوصا في أهل البيت Bapak Nuryanto Muhammad Rudi. Jadikan ya Allah mereka dengan bimbingan-Mu ya Allah, dengan petunjuk-Mu ya Allah, jadikan mereka kiranya menjadi orang-orang yang bermanfaat ya Allah. Sekiranya baik ya Allah, jadikan mereka kemudahan-kemudahan untuk mencapai ya Allah, untuk mencapai tujuan dan niatnya ya Allah. Waqt hajatina ya Allah. Walhamdulillahina alladzi hadana wa salli wa sallim ala taha walil rahman wa alihi wa sahbihi la khaira Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menyampaikan
menyampaikannya barangkali hanya untuk diri saya sendiri saja. Sip, mantap. Pilkada ini rutinitas, sesuatu yang biasa, menang kalah. Tetapi ada yang perlu kita semua, terutama saya, mengingat perkara yang satu. Barangkali berikutnya akan menang. Kalau jagaan kita hari ini menang, insya Allah menang lagi. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan menjadi bagian dari ingatan kita kepada Allah. Kenapa harus ingat kepada Allah? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sebab apapun yang kita buat, kalau tidak kita ikat dengan ingatan kita kepada Allah, maka merupakan kerugian yang sangat besar. Segala amal perbuatan yang tidak diniatkan, maka maka berinfaklah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, atas apa rezeki yang telah Allah berikan kepada engkau semua. Infak di situ maknanya juga bukan berarti materi. Infak di situ artinya ada sidah di situ yang maknanya adalah sungguh-sungguh aku akan bersedekah. Jadi kalau kematian itu sudah datang, jiwa kita, rohani kita akan mengatakan, ya Allah jangan dulu, jauhkan dulu. Bapak-bapak tadi itu untuk bisa menikmati hidangan sambil menunggu kita santai-santai sambil menunggu beliau. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi sekali lagi ya, apa kabarnya Nadi semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi lagi. Takbir, Allahu Akbar. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi malam ini sangat indah. Abang kita, adik kita, anak kita, tetangga kita, keluarga kita, saudara, adik tolan kita, beliau Bapak Nuryanto, Bapak Ardi Selamat Hud. Beliau ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, direstui Allah, beliau menjadi wali kota Batam, insya Allah. Dan beliau ini, kita yang hadir malam ini, para ulama, para kiai, bukan hanya kita mendukung saja, bukan hanya kita mencoblos saja, tapi kita setelah beliau, maka kita yang akan mengawasi semuanya, insya. Siap mengawasi Batam semuanya? Jadi ketika beliau sudah jadi wali kota dan wakil wali kota, maka kita semua para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, semuanya akan kita awasi. Bukan begitu nyoblos selesai kemudian kita tidur, tidak. Tapi kita akan terus bergerak menciptakan Batam kondusif, menciptakan Batam mempunyai pemimpin yang adil, yang amanah, yang cinta kepada rakyatnya, insya. Apa sebab? Dalam sebuah keterangan dikatakan, imam yang adil la turaddu da'watuhu. Imam yang adil, yang sayang kepada rakyatnya, yang mengayomi rakyatnya, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya pemimpin ini selalu adil, selalu diingatkan? Siapa yang mengingatkan? Para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, lintas agama dan lain sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita malam ini membawa semangat kita, menambah spirit kita untuk Batam lebih baik. Dan mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang telah berbuat ya, yang kemarin sudah menjadi wali kota, dan insya Allah beliau akan melanjutkan lagi perjuangannya, yaitu Bapak Haji Muhammad Rudi beserta Haji Ainur Rafiq. Beliau punya niat baik ingin menjadikan
Kepulauan Riau lebih baik dari yang sesudahnya, yang sebelumnya, insya Allah. Oleh karena itu ayo kita dukung, bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita buat senantiasa diridhoi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma menyampaikan dua saja. Satu, ada pemimpin yang diizinkan, ada pemimpin yang direstui. Hati-hati Bapak Ibu. Orang pemimpin yang diizinkan adalah pemimpin yang segala cara dibuat, ya, segala cara dibuat sehingga dia harus jadi, maka diizinkan, silahkan saja. Ya, dengan cara apapun, ketika jadi ya dijadikan saja, diizinkan. Beda lagi dengan pemimpin yang direstui. Kalau pemimpin yang direstui Bapak Ibu, pemimpin sudah diizinkan, direstui, artinya ditolong oleh Allah dalam mengurus segala masalah, baik masalah umat, baik masalah masyarakat, baik masalah dunia dan masalah akhirat. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah takdirkan Bapak Nuryanto kita ini, mudah-mudahan beliau diizinkan juga, direstui juga oleh Allah, sehingga jadi wali kota dan dimudahkan dalam menyelesaikan urusan-urusan kota Batam ini semua. Karena kita yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir di sini, saya yakin dikumpulkan oleh Allah. Oleh karena itu waktunya kita bersatu. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqata. Ya, fa inna syaitan ma'al wahidah. Ayo kita tuh, karena sesungguhnya bersatu ini adalah keindahan. Dan kalau kita berpecah, kalau kita menyendiri, maka temannya adalah setan. Oleh karena itu, ayo bersatu. Mudah-mudahan dengan bersatu bersama-sama kita semua akan mendapatkan kekuatan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Oleh karena itu, pesan yang terakhir saya dari acara ini, bukan terakhir selamanya ya, yang di acara ini, karena yang lain udah dapat makan, saya belum. Saya dari mutar-mutar gini sana nih, siapa yang tanggung jawab nih nanti kalau saya ini jalan ini? Ya. Jadi wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Janganlah kita berbantah-bantah, janganlah kita berbantah-bantahan, janganlah kita ribut. Kenapa? Sebab kalau kita berbantah-bantahan dan kita ribut, maka akan hilang kekuatan kita. Oleh karena itu, yuk kita bersatu mencari ridho Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua, insya Allah. Barangkali ini saja, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita bisa bertemu kembali dalam gelombang dan jam yang berbeda dengan saya Hasanuddin. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kediaman Bapak Nuryanto, pertemuan kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beri salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diakui sebagai umat Rasulullah, dan kelak kita akan berkumpul dengan beliau sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin Bapak dan Ibu, saya menceritakan sedikit, saya mengiringi dan mengawali mulai dari kurang lebih sudah hampir 2 bulan bersama Pak Nuryanto, berjalan bertemu dengan masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat Kota Batam sangat antusias mendukung beliau karena beliau mempunyai program 5 muda. Nah, ini perlu Bapak ketahui, Bapak Nuryanto dan Hardi Selamat Hud mempunyai program 5 muda untuk Batam. Mudah yang pertama
yaitu muda berusaha. Bagaimana Bapak dan Ibu, muda berusaha atau tidak? Muda yang kedua, muda bersekolah. Mungkin ini tidak asing. Kalau muda yang bersekolah, Bapak Nuryanto dan Bapak Dihut berjanji jika terpilih sebagai wali kota Batam dan wakil wali kota Batam, mulai dari tas sekolah, baju sekolah dan sepatu sekolah sampai transportasi di dan tidak memilih ataupun kita memilih beliau tidak mencukupi karena yang saniyatil wada wajabat syukur alaina mada'an lillahi ta'ala. Alhamdulillah beliau Cak Nuryanto hadir di tengah kita dengan setia menunggu. Alhamdulillah ini semangat bagi kita semua. Barakallah. Nadi! Nadi! Jadi. Woi, Nadi! Jadi. Menang wae. Bu, siap deh. Mohon maaf. Gondrong. Tadi kira 10 menit lagi, 11 menit loh. Gimana kita? Kupon kan itu. Gimana? Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh, para orang tua kami, wabil khusus, para alim, para kiai, para ustadz, para ustazah, dan seluruh bapak ibu yang tidak disebut satu persatu. Saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan Nuryanto Hardi, selamat dud, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang dimana saya tahu bahwa ini tadi acara doa mulai jam 9 dan terakhir sampai jam 11. Ini tidak lain tidak bukan yang salah memang kami dan namun demikian Bapak Ibu sekalian, inilah yang setiap hari saya lakukan. Saya kadangkala menghadiri pertemuan di tempat masyarakat itu, kadang jam 1 malam saya baru sampai di tempat acara gitu. Tapi alhamdulillah, dan ini terjadi di tempat rumah saya sendiri, ini pun saya telat, Masya Allah. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa rencana kita sebagai manusia itu kadangkala memang manis gitu. Namun demikian Allah lah yang menentukan. Saya tadi udah mulai kejar-kejaran habis maghrib dari Batam Center ke Tanjung Rio, Tanjung Rio ke Bengkong. Nah, Bengkong ke sini sebenarnya kalau dihitung harusnya lebih cepat gitu. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ada aja di jalan itu ya macet lah, inilah gitu. Rasa-rasanya kalau setiap di tempat acara nggak begitu lama sebenarnya perjalanannya kadang-kala itu. Namun demikian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu dan masih menunggu. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa silaturahmi ini adalah
sebagai tanda kebersamaan kita, tanda silaturahmi kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini kita bisa bertatap muka, dan saya sebagai tuan rumah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dan tentunya sebagai calon wali kota Batam dalam kesempatan ini, karena saya tidak berkampanye ini Bapak Ibu sekalian, saya dengan Bang Hardi selamat hut ya, dengan doa Bapak Ibu sekalian, dengan ketulusan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kami diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, dan diberikan kemenangan. Insya Allah hari ini, saat ini Bapak Ibu membantu dan menolong kami. Insya Allah kalau kami jadi wali kota, kami akan melayani Bapak Ibu sekalian dengan hati kami. Jabatan wali kota adalah jabatan sebagai kepala daerah. Tugas sejatinya adalah mengatur dan melayani. Karena saya kalau jadi dipilih karena Allah, insya Allah saya akan memberikan pelayanan itu dengan utuh, dan itu juga karena Allah. Dan kami akan memberikan kemudahan untuk masyarakat Kota Batam. Dengan kemudahan itulah insya Allah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Batam itu akan dapat dinikmati, dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Batam. Kemarin waktu saya debat dipertanyakan konkretnya Batam Muda itu seperti apa. Saya sampaikan, saya jelaskan bahwa kemudahan yang akan kita lakukan adalah bentuk komitmen. Kita harus punya kemauan sebagai wali kota. Kemauannya untuk mau menyelesaikan segala sesuatu yang dihadapi oleh masyarakat itu. Biarlah proses kesulitan, kesusahan, kepahitan itu kami yang ngalamin. Kami yang menjalani sebagai pelayan masyarakat Kota Batam. Tetapi masyarakat Kota Batam akan mendapatkan kemudahan dari kesusahan dan kesulitan pelayan yang namanya wali kota itu. Sekecil apapun masalah kita, kalau kita tidak ada kemauan untuk menyelesaikan, masalah tidak akan pernah selesai. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita punya kemauan dan bersungguh-sungguh mau menyelesaikan, insya Allah masalah yang sulit, masalah yang berat pasti akan selesai karena ada kemauan ingin mau menyelesaikan itu. Dan saya meyakini kemauan seorang pemimpin itulah yang akan menjawab seluruh kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh masyarakat. Biarlah kesulitan itu yang kami merasakan, kami yang akan memperjuangkan sehingga kemudian bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Batam. Nah, maka untuk mewujudkan itu Bapak Ibu sekalian, mohon doa restunya, dukungannya. Tanggal 27 November insya Allah Nuryanto Hardi dipilih karena Allah, insya Allah Nuryanto Hardi. Ya. Bismillah, nama itu niat saya dalam politik, nama itu saya menjadi calon wali kota Batam semata-mata ingin beribadah dan akan mengabdikan diri kami untuk masyarakat Kota Batam. Dan itu sudah saya buktikan dan itu sudah saya lakukan selama saya bertugas menjadi ketua DPRD Kota Batam. Semua karena Allah saya melakukan pekerjaan itu sebagai ketua DPRD Kota Batam. Dan saya alhamdulillah saya mampu, saya bisa, dan saya bisa melaksanakan. Sehingga saya dengan Bapak Muhammad Rudi, kami bisa meninggalkan ego saya. Ya. Saya dengan Pak Rudi itu sangat berbeda, partainya berbeda, warnanya dia biru, saya merah. Tempat main saya berbeda, karakter saya berbeda. Tapi demi untuk kepentingan rakyat Batam, saya bisa duduk bersama dan bisa bergandeng tangan membangun Batam. Kota Batam 10 tahun mati bisa dirasakan. Kalau dibilang pembangunan Kota Batam ini masih ada banjir, tidak ada yang sempurna. Nah, nanti yang banjir itu yang kita akan kami seluruh masyarakat Kota Batam, yaitu untuk mewujudkan
menghadirkan sarana prasarana yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat Kota Batam. Kesejahteraan kemakmuran tugasnya pemerintah. Wah, kebahagiaan bisa kita nikmati. Bisa kita nikmati. Tapi tugasnya pemerintah adalah membangun, memenuhi sarana prasarana yang diperlukan, dibutuhkan dalam bentuk infrastruktur dan apa saja. Baik infrastruktur darat, laut, udara, semua itu menjadi kewajibannya pemerintah Kota Batam. Dan nawa itu niatnya apa? Untuk mewujudkan kemakmuran itu. Maka dan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus kerjasama. Seluruh masyarakat Kota Batam harus bergandeng tangan. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kemajuan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sampaikan kabar berita saya, bukan pribadi saya, tetapi sampaikan berita tentang Nadi nomor 1 ya, karena kaitannya dengan pilkada. Ajak saudara kita sampaikan ada salam Nadi yaitu Batam Muda, rezekinya Nadi 5M. 5M itu adalah 5 program, di mana 5M ini adalah yang akan diperlukan, dibutuhkan seluruh masyarakat Kota Batam. Yaitu mudah berusaha, mudah bekerja, mudah bersekolah, mudah berobat, mudah beribadah. 5M ini adalah 2 unsur. Apa itu? 1 kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Bahwa kita boleh maju, kita boleh hebat di dunia, tetapi di akhirat bersama Tuhan juga menjadi penting. Dan kami akan mewujudkan Batam sebagai kota yang ya nasionalis, rasa cinta kepada Batam boleh, tapi rasa cinta kepada Allah juga wajib. Dan Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah walaupun kita lambat, walaupun kita terakhir maju sebagai calon wali kota, tapi dukungan datang bergelombang, Mbak, bagikan air yang menyirami kita, Bapak Ibu sekalian. Bermacam-macam kelompok, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku datang menyampaikan dukungan kepada Nadi. Alhamdulillah, yang mendukung saya, mendukung Nadi bukan hanya orang Muslim, non-Muslim juga mendukung Nadi, Bapak Ibu sekalian. Dan saya nyatakan, saya teriakkan di hadapannya seluruh umat bahwa saya menjadi wali kota Batam adalah menjadi wali kotanya seluruh umat masyarakat Kota Batam. Dan tidak akan pernah membeda-bedakan, yang tidak pernah mengkapling-kaplingkan, mengkelompok-kelompokkan. Bahwa wali kota Batam kedua adalah wali kotanya Batam, seluruh masyarakat Kota Batam. Yang punya kewajiban yang harus kita perhatikan. Kewajibannya wali kota untuk memperhatikan, mensejahterakan untuk semuanya. Yaitu berbeda-beda tetapi tetap itulah kebinekaan kita. Ya, perbedaanlah keniscayaan. Itu menjadi power, menjadi kekuatan kita untuk membangun bersama. Jadi jangan takut saudaraku sekalian bahwa kita tidak sendiri. Bahwa Nadi tidak sendiri. Bahwa saudaraku sekalian yang hadir semua tidak sendiri. Banyak teman yang ingin bersama dengan Nadi. Bismillah, sampaikan kabar berita tentang Nadi. Nomor 1, pilihlah Nadi karena Allah. Karena Allah yang akan membuat kita damai dan tenang, dan akan membuat kemenangan Kota Batam untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Mohon maaf wa muntariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau Bapak jadi wali kota Batam, yang saya perhatikan untuk di Batam ini yang sekarang yang sangat masih kurang ini adalah masalah sampah. Ya, kalau jalan alhamdulillah udah besar-besar, udah bagus, lebar. Ya, teman untuk masalah sampah saya lihat di mana-mana masih kurang untuk pengaturannya. Sehingga nanti kalau Pak Nur jadi, saya harapkan mungkin untuk khusus sampah ini mungkin lebih bisa diperhatikan kembali, sehingga Batam ini akan kelihatan lebih bersih lagi. Mungkin itu saja Pak Nur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Pak Sudarto, saya tinggal di klaster Pati, Pak.
Aduh, mohon maaf sebelumnya, saya tahu Janus berarti capek sekali. Ini akan saya sampaikan kepada teman-teman juga. Ini Janus, ini menyanyi KDA. Ini sedikit, mungkin sudah tahu apa belum pernah. Jadi gini Janus, sebenarnya terjadi di KDA ada satu hal yang setiap tahun itu terjadi mengenai infrastruktur kita. Di musim hujan, di ujung klaster parkir 2 itu depan Kima Farah itu setiap musim besar itu selalu air meluap dan sampai ujung. Itu dulu pernah kita sampaikan bahkan waktu itu pernah yang pernah menangani sebentar itu sementara. Temporari waktu itu saya sampaikan ke Pak Ahmad Surya, itu disampaikan ke Pak Ruki, langsung ditangani secara temporari waktu itu. Terus waktu itu pernah ada kunjungan dari Bina Marga Provinsi. Itu saya ketemu langsung dengan beliau waktu itu. Mohon maaf Pak, karena ini masih jalan provinsi waktu itu. Kemungkinan berat. Ya, kemudian kalau sudah dilimpahkan ke Kota Batam baru mungkin ya. Nah, waktu itu berharap, tapi kan sudah masa jabatan Pak Rudi sudah habis. Nah, kira-kira nanti saya berdoa, berharap sekali jangan terpilih. Kalau terpilih, saya mohon itu dijelaskan masalah banjir yang tahun itu. Dan mohon maaf, saya tahu menurut saya tapi tetap harus saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti menang, ini memang harus ada pola sistem yang menuju ngarah ke modernisasi Pak. Penanganan sampah itu harus ditangani memang dari hulu sampai hilir. Hulunya itu kan dari tempat rumah tangga atau tempat industri. Ya, ini mulai dari tempat dari hulunya ke tempat TPS, terus kemudian dari TPS ke TPA. Ini pun dari transport saja udah masalah Pak. Misalkan kendaraan mobil kita ini pemerintah kota itu ada 100, yang rusak 50 Pak. Dan yang tidak rusak bisa kita lihat kalau di jalan itu Pak, baknya ada yang kurang sempurna. Mau nggak mau memang harus ada pengadaan transportasi Pak. Terus yang nggak kalah penting itu dari perumahan ke tempat pembuangan sementara Pak. Nah, rata-rata di Kota Batam ini tempat pembuangan sampah sementara ini itu ada problem, ada masalah. Kadang tidak ada. Karena tempat TPS itu kebanyakan ditolak masyarakat. Mau bersih tapi nggak mau menerima TPS. Nah itu nanti makanya kewajibannya wali kota tugasnya mengatur Pak. Dan nggak boleh kalah Pak. Makanya TPS itu nggak apa-apa asal itu di sana menjadi bersih terus terjaga. Saya rasa bisa diterima oleh lingkungan masyarakat kita ini. Tapi kalau TPS-nya di sana juga tidak ada sistem, nggak ada yang tidak menggunakan alat ya, yang menjamin lingkungan TPS itu bersih, ya pasti ditolak di mana-mana. Maka mulai dari TPS-nya harus ada kesadaran kolektif dari masyarakat kita maupun dari tempat-tempat industri untuk tempat pembuangan sampah sementara. Nah itu harus ada kesadaran kolektif, harus taat, patuh, membuang pada tempatnya. Di sisi yang lain pemerintah harus menyiapkan TPS-nya itu yang memadai, yang sesuai lah, yang ideal lah, yang pantas lah, gitu. Terus digunakan dengan menggunakan alat teknologi. Nah, terus transportnya juga yang benar, harus ada pengadaan ya alat transportasi yang memadai, yang sesuai lah, nggak pantas memang udah kota metro begini. Mobil sampahnya kan kita lihat sendiri, kadang kita pun takut di belakang mobil sampah, betul nggak? Terus kemudian inilah dari TPS ke TPA. Di TPA sana ini kan masih pakai sistem manual penimbunan. Itu kan akan memerlukan luas tanah yang sangat luas. Maka kalau nanti ini jadi wali kota itu akan kita buat proses dengan modernisasi Pak. Kita gunakan tempat sampah akhir itu akan diproses secara modern dengan
dengan alat supaya menjadi energi dan bisa digunakan untuk pembaruan. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau mau belajar nggak usah jauh-jauh Pak, ke Singapura Pak, jelas ketok Pak, ngapain perlu kemana-mana. Kalau mau bersungguh-sungguh ke Singapura itu kan termasuk mitra yang baik, ya kan? Masa mau, pasti mau saya. Nah, kenapa sih yang sulit itu karena kita nggak mau. Bisa yakin kalau kita punya kemauan semua pasti bakal selesai. Gitu. Nah, yang kedua terakhir Pak. Amin. Saya wali kota selesai. Ya. Udah denger itu. Kita udah denger itu. Selesai. Pasti selesai. Ya selesai juga itu. Ya. Asal jadi dulu. Clear ya? Clear. Kuncinya hanya ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan Pak, walaupun kecil masalahnya nggak selesai itu. Nah, sepanjang kita punya kemauan, seberat apapun problem pasti selesai. Apalagi wali kota Pak, punya kekuasaan, punya kewenangan. Gitu. Ya kan? Nah, bismillah. Tujuannya untuk melayani, untuk mewujudkan sesuatu yang positif baik untuk masyarakat kita. Iya. Clear ya? Clear. Baik, terima kasih. Harus sambil makan ya? Iya. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang kami hormati, dan terlebih lagi calon wali kota kita, Bapak Nuryanto. Selama ini saya berjalan sama beliau, saya panggil Cak Nur aja. Baru saya tanya sama istri apa artinya Cak, itu panggilan penghormatan sama abang, cocok alhamdulillah. Karena saya orang Solo Bu, Sulawesi. Baik, saya ini guru ngaji. Saya kader, saya bukan kader, saya caleg dari PKS. Tapi sampai saat ini saya nggak tahu saya yang murtad tanpa partai saya yang murtad. Saya ketika pada saat itu bahwa di sebelah berpasangan dengan, maaf nih, ini saya berbicara untuk konsumsi publik mungkin, konsumsi pribadi mungkin, tapi saya tidak bisa mengingkari hati saya bahwa saya memilih pemimpin atas petunjuk Allah dan Rasul. Jadi ketika di sebelah calon yang bukan daripada kita, akhirnya saya mau pasang spanduk guru ngaji tegak lurus dengan kotak kosong. Tapi kotak kosongnya alhamdulillah ada isinya, jadi kotak ajaib. Mudah-mudahan menjadi sebuah keajaiban dan menang. Amin. Saat deklarasi itu Pak, di kantor PDIP izin, saya pakai jubah kebesaran Ustadz nih Pak, warna putih. Saya datang ke sana, saya dipeluk sama Romo, songkok saya sampai di pipinya karena beliau tinggi sekali. Pada saat itu saya sudah azamkan, saya berada di barisan ini membersamai Cak Nur dan Bang Hardi, dan saya tidak mau keberadaan saya hanya sekedar pelengkap. Saya ingin berbuat, dan cuma Allah lah yang tahu. Saya terkadang sampai pagi Pak. Saya pernah pulang setelah sholat subuh karena saya print DPT. Saya bergerak dan saya ada beberapa tim-tim untuk bagaimana pakai DPT itu, siapa yang daftar pemilih suatu tempat untuk bergerak. Itu saya sampai lakukan sampai saat ini. Saya ada rumah tahfidz 20 cabang, bukan saya tinggalkan, tapi saya titip sama Ustadz. Saya bilang ini penting untuk dibersamai para rohaniawan dan para ustadz bergerak. Ada satu hal yang mungkin menjadi pembelajaran penting Pak. Bapak ustadz yang di sana dengar Pak, ibu-ibu dengar. Ada satu hal penting yang sangat membuat saya agak terenyuh, dan beliau juga, Canur juga sempat menangis. Apa itu? Mungkin kita dengar bahwa Ustadz Abdul Somad itu datang, memang beliau adalah salah satu dai yang sangat dikenal, tapi datang ke Batam sebagai juru kampanye. Sampai malam hari itu karena saya sampai jam 3, saya nggak ikut membersamai beliau untuk mengantar pulang. Diantar, seharusnya mungkin kita yang memberikan hadiah, Cak Nur yang memberikan hadiah, karena udah juru kampanye. Dan itu mungkin menurut saya pertama kali Ustadz kita menjadi juru kampanye aktif langsung adalah untuk Bapak Cak Nur dan Bang Hardi. Nah kalau udah ustadz-ustadz itu turun, menjadi tanda tanya, ini ustadz-ustadz rohaniawan juga udah turun. Nah kalau masih ada umat yang tidak mengambil ibrah, saya nggak tahu ini umat nyebelin setan atau lupa sama Tuhannya. Jadi
kejadian itu ketika udah diantar ke bandara ingin diberikan hadiah, malah Ustaz Somad ini memberikan selendangnya, sorbannya kepada Cak Nur sambil menitipkan uang. Dia menitipkan uang dan mengatakan, Cak, ini menurut saya versi saya, Cak, saya udah bantu, saya udah kenalkan sama umat, saya udah kampanyekan, saya udah kenalkan sama jamaah, saya udah kenalkan sama sahabat, dan saya titip ini untuk perjuangan. Kalau masih ada umat, masih ada orang-orang yang mengaku dirinya bahwa kita ikut ulama, belum lagi tergerak hati kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi mulai malam hari ini kita tinggal 20 hari lagi, tidak bisa menang hanya ngomong-ngomong saja dan saling menyemangati, tidak. Kita kurang lebih 8.990.666 suara yang seluruh kota Batam, taruhlah 100 tidak memilih, kurang lebih tinggal 700, harus direbut 400.000, 500.000 harus kita rebut. Harus berjuang, Pak, harus berjuang insya Allah. Dan kalau apapun yang kita lakukan karena Allah, insya Allah kita dalam kemenangan. Saya terenyuh dan senantiasa Cak Nur mengatakan, Bismillah, kita memilih karena Allah, Allah akan pasti berikan kemenangan. Itu saja Pak, saya tidak mau panjang-panjang, nanti semangat meledak-ledak, nanti di sebelah nggak tidur pura nanti kalau harus semangat kita. Itu saja saya kira ada titik pesan itu, bahwa Ustaz Somad bukan saja waktunya, bahkan harta bendanya yang jauh-jauh dari sana untuk datang ke Batam untuk memberikan pengorbanan. Bagaimana Nadiem menang, bagaimana dengan kita, sudahkah maksimal kita untuk berbuat memenangkan Nadiem. Apalagi tetangga nih Pak, saya ini dengan Cak Nur nih, saya orang Sulawesi Bu, sudahlah saya partai kemarin, saya PKS, saya guru ngaji, dulu saya kenalnya Cak Nur adalah, maaf nih, bahwa dia preman gitu, boyo-boyo. Saya nggak dekat. Saya datang ke sana bukan untuk bantu Cak Nur, bukan untuk bantu PDP, tapi saya bantu agama Allah. Maka insya Allah jangan pernah ragu, kita akan menang tanggal 27 insya Allah. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batu Haji, Pak. Jadi ada beberapa yang hadir. Ya, kami termasuk ya imam masjid yang ada di Batu Haji. Alhamdulillah para imam masjid di Batu Haji satu komando. Pak TPQ yang 650 itu alhamdulillah satu komando. PNB satu komando. Kemudian PNKQ ya, tadi TPQ tadi juga salah satu komando, insyaallah. Dan tentunya kami juga termasuk di Majelis Al-Hikmah Kota Batam maupun Batu Haji. Dan alhamdulillah juga memang Al-Hikmah tidak berkampanye Pak, tapi insya Allah hatinya ke beliau, ke Pak Nur, ke Pak Nur. Karena sudah pernah ada di Ingku Putri itu tahun berapa menjelang 2019 ya, sebelum Covid itu, dan bisa mendatangkan 75.000 yang ada di Ingku Putri. Kemudian besoknya terus Covid, tidak boleh kita beribadah di masjid masing-masing. Dan insya Allah dari Al-Hikmah itu sendiri pun juga pernah menghadiri acara majelis zikir di di DPRD. Waktu itu juga penceramanya Gus Miftah, juga Gus Muafiq, kami ingat juga. Dan insya Allah jamaahnya pun tidak akan kemana-mana, pastinya akan ke beliau. Dan insya Allah, namun dengan yang demikian kita perlu juga ada waspada dan kerja keras di saat nanti setelah kita pencoblosan. Kadang-kadang nanti ya wallahu alam, nanti hanya Allah yang tahu, bisa jadi nanti ada tsunami serang fajar atau tsunami sedekah katanya itu dan sebagainya. Itu perlu kita diwaspadai ya. Artinya kita perlu ya siap-siap juga ya, pura-pura kita bawa HP mau dipoto, pastinya mereka akan nggak jadi. Dan saat nanti setelah pencoblosan pun juga jangan segera terus pulang, kita tetap juga berjalan terus, mengawal juga jangan sampai terjadi suara kita hilang. Sementara kita melihat situasi dan kondisi seakan-akan kita menjanjikan tapi ternyata hilang suaranya. Ini perlu kita antisipasi. Tentunya terlepas daripada dorongan doa kita bersama-sama. Dan alhamdulillah kami juga
selama beberapa bulan juga bermujahadah di rumah beliau, ya kawan-kawan dari Batu Haji di rumah beliau dari jam 1 pulang menjelang subuh. Ya kadang-kadang kami datang ke rumah beliau, Pak Cak Nur, beliau baru datang jam 1, jam 2. Dan kami juga ke rumahnya beliau, ya bermujahadah mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada beliau dan Allah jadikan untuk menjadi pemimpin kedapatan. Saya kira itu, makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya juga berasal sama Pak Rozikin dari Batu Haji. Kebetulan perumahan kami Naga Jaya Pak bertetangga sama Pak Rozikin. Jadi saya ingin penyampaian saja Pak Nur. Kami membawa suara masyarakat kami, kebetulan kami masyarakat pengurus warga juga di sana. Di Batu Haji itu belum begitu mengenal Pak Nur. Ya kami sangat berharap, mohon kesiapan waktunya kalau bisa. Ya gitu, hadir di tempat kami. Kebetulan kita ada event di hari Minggu pagi, insya Allah kita goro di sana. Jadi bersilaturahmi saja, kita santai saja seperti itu. Nggak perlu kita bermegah-megah, tidak. Jadi hanya ingin lebih dekat mengenal. Ya, betul. Intinya seperti itu aja. Mungkin itu aja Pak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Trisnawati, saya dari warga sini juga ya Pak. Saya dari Kutilang. Sebenarnya pertemuan ini mungkin kemarin undangannya untuk orang Kutilang aja, maksudnya orang KDA ya Pak ya. Cuman kan saya juga dari Pak Jundan, jadi saya dari BMGG, saya kebetulan pengurus BMGG Batam Kota. Insya Allah tadi Ustadz Bulkin, Ketua BMGG Batam Kota juga hadir. Mungkin sudah pulang ya Ustadz? Iya, sudah. Ya, mungkin sudah pulang karena ada sesuatu hal ya. Dan di sini juga kami dari guru-guru BMGG Batam Kota, insya Allah mendukung sepenuhnya sama Nadi ya. Amin. Insya Allah kami sudah sepakat BMGG Batam Kota itu dari Sungai Panas ya, semuanya Batam Kota insya Allah Nadi semuanya. Amin. Dan nanti ya permintaan kita dari BMGG kalau Cak Nur insya Allah duduk. Ya jangan lupakan kami guru-guru TPG. Jadi guru-guru TPG ini butuh support yang melanjutkan yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Trisnawati atas penyampaiannya. Mas Dur mau dijawab dulu sebelum kita tutup. Baik, mungkin lanjut. Alhamdulillah, walaupun kami berbeda partai, namun kebijakannya pemerintah Kota Batam yang terkait untuk umat, untuk kemanfaatan umat, termasuk insentif RT RW, insentif guru TPA, TPG, para imam, dan lain-lain. Itu saya tidak pernah mempertanyakan apalagi mengganggu. Saya ini 24 tahun. Saya ini sebagai komandan Banser. Sejak tahun 2000 sampai sekarang itu saya jadi komandan Banser. Komandan Banser itu Ansor. Ansor itu NU. NU itu Islam, Muslim. Betapa kualatnya saya kalau sampai saya tidak setuju untuk hal-hal yang semacam itu. Masya Allah. Maka artinya saya sudah terlibat. Saya sudah terlibat kebijakannya dengan pemerintah Kota Batam, termasuk dengan segala insentif-insentif kepada tokoh-tokoh kita, kepada guru-guru kita. Itulah bagian dari komitmen kita bersama pemerintah sama DPRD, dan saya langsung kan kita panggilin Pak beliau-beliaunya itu, gimana insentif ini baik atau tidak baik, terus ini berguna atau tidak berguna, membantu atau tidak membantu, ini kan positif. Oke, kalau ini baik, kalau
ini positif tentu ya kami teruskan, kami lanjutkan, gitu kan. Dan nanti mudah-mudahan kekuatan APBD kita, PAD kita kuat. Bukan tidak mungkin kalau hari ini Rp5 dan bersama nanti bisa Rp10. Amin. Itu komitmen kita. Ya itu ya. Artinya insya Allah, karena saya jadi ketua DPRD semua tak buat mudah. Jadi dulu ya. Tidak ada yang saya persulit selama saya menjadi ketua DPRD. Maka nyaris tidak pernah saya berantem dengan tidak pernah. Sepanjang itu manfaat, sepanjang itu berguna untuk masyarakat kita, tanda tangan saya itu merem, Pak, tanpa melihat apa yang penting manfaat berguna masyarakat Kota Batam. Tidak pernah saya neko-neko, tidak pernah. Terus langsung saya tanda tangan, dan itu Rp0 berguna tidak pernah. Dan itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan, dan bisa dinikmati. Ya itulah, bisa jadi hal yang kecil itu mudah-mudahan manfaat, ya gitu ya, mudah-mudahan berguna, ya mudah-mudahan bahkan nanti bisa jadi Bapak Ibu apa yang nanti kurang itu bisa diusulkan. Sepanjang itu manfaat, sepanjang itu berguna, ya APBD itu memang dari rakyat, kembali ke rakyat. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Sepakat ya? Sepakat. Dan itu halal, itu halal. Karena ini uang rakyat dikembalikan ke rakyat. Ya artinya Bapak Ibu, ya, dan itu pemerintah sama DPRD melihatnya insentif itu sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk rasa terima kasih, apresiasi atas apa Pak RT sudah membantu pemerintah, guru ngajinya sudah membantu masyarakat Kota Batam, berarti sudah membantu pemerintah, ya kan? Nah, untuk para imamnya, ya kan, itu kan membantu masyarakat, memimpin masyarakat, dan itu juga membantu pemerintah. Sesuatu yang baik yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita, manfaat dan baik untuk kepentingan masyarakat, itu sudah membantu pemerintah. Dan insentif itulah bentuk apresiasi, sebagai bentuk rasa terima kasihnya pemerintah. Jadi bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang nggak bisa. Nah, itu bisa dan tidak sulit. Yang penting ada kemauan tadi, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yafina ma huwa kafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu wa yakal jalal wa alihi subhan. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salatan fi kulli ma'lumin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwat wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ujbul mahajati ya Allah fi hadil majlis. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ujbul mahajati ya Allah Bapak Cak Nur Rianto dan Bapak Hadi Hudi Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ujbul mahajati ya Allah Bapak Rudi dan Bapak Aibur Rafiq ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Mustafa. Inna natawassal bika ya Rabbika fi qadai hajatina, fi qadai hajatina, fi qadai hajatina. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa ashabil huquqil wajibati alaina wa li